Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam minggu-minggu ini ada satu berita yang cukup mengguncang di NKRI, yaitu apa? Yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Ini menarik karena setelah putusan itu turun, DPR goncang. Semua fraksi mempertanyakan kewenangan MK untuk mengubah itu. Nah, ini bahkan Profesor Dr. Denny Indrayana, itu guru besar hukum tata negara UGM yang juga mantan wakil menteri hukum dan HAM di zaman SBY. Ini membuat satu tulisan yang kemudian tulisan itu ditandatangani beliau dan disebarkan ke media massa dan teman-teman dari media sosial. Saya dapat tembusannya satu dan ini saya bacakan. Ini suratnya ya. Nah, dalam tulisan itu Profesor Denny Indrayana yang saat itu masih berada di Melbourne, Australia, itu mengatakan begini, tulisannya begini, saya bacakan aja. Begitu membaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU/20 Romawi/2022 yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Saya berpendapat inilah putusan MK yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan bahwa saat ini penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk menguatkan strategi pemenangan pemilu, khususnya Pilpres 2024. Ini judulnya aja menarik ini. Putusan MK perpanjangan jabatan pimpinan KPK sebagai strategi pemenangan Pilpres 2024, ada tanda tanya. Ini alinea keduanya saya lanjutkan ya. Ada 2 norma Undang-Undang KPK yang diubah melalui putusan MK tersebut. Yang pertama adalah bahwa syarat minimal menjadi pimpinan KPK bukan hanya minimal 50 tahun, tetapi juga bisa diikuti bagi yang pernah menjabat atau incumbent. Melalui putusan demikian, Nurul Gufron itu adalah pimpinan KPK yang diam-diam menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Itu Nurul Gufron bisa mengikuti lagi seleksi pimpinan KPK meskipun belum berumur 50 tahun. Karena saat ini sudah menjabat sebagai komisioner KPK. Atas putusan demikian, semua hakim sepakat termasuk Hakim Konstitusi Saldi Isra meskipun mengajukan alasan berbeda, concurring opinion. Atas masalah batas umur minimal ini, persoalannya lebih sederhana dan hanya menunjukkan inkonsistensi dari putusan-putusan MK sebelumnya, bahwa soal syarat umur adalah open legal policy, artinya dibebaskan kepada politik hukum pembuat undang-undang untuk merumuskan dan menentukan norma hukumnya. Yang lebih problematik adalah soal kedua, bahwa masa jabatan pimpinan KPK berubah dari awalnya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun. Itu artinya masa jabatan pimpinan KPK sekarang, Firly Bahuri CS, yang kebanyakan berakhir di Desember
2023 karena dilantik pada Desember 2019 mendapatkan ekstra tambahan waktu 1 tahun alias mendapatkan gratifikasi perpanjangan masa jabatan dalam tanda kutip. Melalui putusan MK ini, putusan atas norma ini membelah MK dengan 4 hakim memberikan dissenting opinion, yaitu Sahdi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin, Adam, dan Eni Nurbaningsih. Akan ada isu hukum, apakah putusan MK demikian berlaku bagi Firly CS? Artinya berlaku retroaktif. Saya berpandangan secara hukum, norma masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun itu berlaku sejak putusan MK dibacakan hari ini, sehingga masa jabatan beberapa pimpinan yang sedang menjabat dari awalnya 4 tahun berakhir di Desember 2023 akan berubah menjadi 5 tahun dan berakhir di Desember 2024. Lalu kenapa perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun ini adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024? Karena ada kasus-kasus di KPK yang perlu dikawal agar tidak menyasar kawan koalisi dan diatur dapat menjerat lawan oposisi pada Pilpres 2024. Ini menarik kan? Jika proses seleksi tetap harus dijalankan saat ini dan terjadi pimpinan KPK di Desember 2023, maka strategi menjadikan KPK sebagai bagian dari strategi merangkul kawan dan memukul lawan itu berpotensi berantakan. Terlebih jika pimpinan KPK yang terpilih tidak sejalan dengan grand design strategi pemenangan Pilpres 2024 tersebut. Tentu akan lebih aman jika pimpinan KPK yang sekarang diperpanjang hingga selesainya Pilpres 2024. Oleh karena itu, putusan MK yang mengubah masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun sudah memenuhi kepentingan strategi Pilpres yang menjadikan kasus hukum di KPK sebagai alat tawar politik, political bargaining, penentuan koalisi dan paslon Capres-Cawapres Pilpres 2024. Melbourne, 25 Mei 2023. Profesor Denny Indrayana, SH, LLM, PhD. Ini tulisan Profesor Denny ini cukup berani karena memang beliau mencurigai putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satu hakim yang memutuskannya adalah Anwar Usman, dan itu adalah adik ipar Presiden Jokowi. Itu sangat syarat dengan muatan politik. Sebelumnya Denny Indrayana juga mengungkapkan bahwa ada upaya-upaya Presiden untuk melakukan rencana-rencana agar Pilpres itu hasilnya sesuai dengan keinginannya. Artinya Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Tapi belakangan Ganjar mulai turun elektabilitasnya, dan kemungkinan ada dari pengamat politik Rizal itu mengatakan bahwa kemungkinan Megawati akan menganulir pencapresan Ganjar dan ada kemudian menggantikannya dengan Prabowo disandingkan dengan Puan Maharani. Ini kita lihat perkembangannya nanti. Tapi yang jelas bahwa Profesor Denny sudah mengungkapkan upaya-upaya yang luar biasa dari Presiden Jokowi agar Pilpres itu berjalan dengan sesuai keinginannya, itu sudah dilakukan. Misalnya ada banyak hakim agung yang saat ini terjerat KPK, dan itu ada bargaining untuk ada tukar guling bahwa kasusnya tidak akan diteruskan, tapi gugatan atau peninjauan kembali yang dilakukan oleh Muldoko terhadap kasus terhadap rebutan Partai Demokrat itu dikabulkan. Ini kita lihat, mudah-mudahan apa yang disampaikan Profesor Denny Indrayana itu bisa mengunci rencana Jokowi sehingga tidak jadi dilaksanakan, karena rakyat sudah terlanjur tahu bahwa ada rencana busuk untuk memuluskan presiden yang sesuai dengan keinginan beliau.
Karena apa? Menurut Denny Hidayat ada dua hal. Yang pertama, kalau tidak sesuai dengan presiden yang diinginkan, itu bisa jadi proyek-proyek yang selama ini tidak bermanfaat seperti IKN, lalu proyek kereta api cepat itu akan dibatalkan. Yang kedua adalah kasus-kasus hukum Presiden Jokowi dan keluarganya bisa jadi akan diteruskan oleh presiden terpilih nanti jika dia tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Terima kasih, kita tunggu berita selanjutnya dari perkembangan politik tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.